Tidak perlu alasan, jawab Meilin ketus. Aku sudah muak hidup susah denganmu. Aku ingin hidup dengan pria yang punya masa depan. Jadi, semua yang ia lakukan tidak berarti apa-apa? Kalau itu maumu, suara Liang bergetar, aku tanda tangan. Sahabat tersayang, semoga hari-harimu selalu dilapangkan rezeki, diluaskan kebahagiaan, dan dipanjangkan umur dalam kebaikan. Terima kasih sudah datang lagi untuk mendengarkan kisah ini. Kisah tentang cinta yang diinjak, pengorbanan yang dikhianati, dan harga diri seorang laki-laki yang selama ini hidup dalam bayang-bayang demi orang yang ia cintai. Mari kita mulai. Hujan sore itu turun tipis seperti air mata langit. Di sebuah apartemen kecil di Kowon, seorang pria muda bernama Liang berdiri diam menatap jendela. Usianya 30 tahun. Wajahnya tampak biasa bagi orang yang tak mengenalnya. Namun ada sorot tajam dalam matanya yang selalu ia sembunyikan. Di ruang tamu, suara istrinya, Meilin, terdengar nyaring. Liang, kau bahkan tidak bisa bayar biaya servis apartemen. Untuk apa aku menikahimu dulu? Kau hanya pegawai biasa. Liang tak membalas. Ia menghela napas, menunduk, lalu tersenyum lirih meski hatinya remuk. Tidak ada yang tahu bahwa Liang sebenarnya adalah pemilik tunggal perusahaan Zhao Corporation, salah satu penguasa bisnis paling besar dan kaya di Hong Kong. Kekayaannya mampu membeli seluruh gedung apartemen itu, bahkan seluruh bloknya. Tapi ia memilih menyembunyikan identitas itu karena satu alasan sederhana. Ia ingin tahu apakah ada wanita yang mencintainya tanpa harta. Ia pikir jawabannya Meilin. Ia salah. Setiap pagi, Liang selalu berangkat lebih awal, bukan untuk bekerja seperti pegawai biasa. Ia pergi ke gedung pencakar langit, kantor yang sebenarnya miliknya sendiri. Namun sejak menikah, ia memberi kuasa pada pamannya untuk menjalankan perusahaan atas namanya. Di ruangannya yang sangat luas di lantai 58, ia menatap kota Hong Kong yang penuh cahaya. Bos, perusahaan keluarga istri Anda sudah siap menerima modal tahap kedua, kata asistennya. Liang tersenyum kecil. Pastikan tidak ada yang tahu bahwa itu datang dariku. Dia diam-diam mendorong bisnis keluarga Meilin. Modal besar, jaringan investor luar negeri, dan strategi ekspansi. Semuanya ia berikan tanpa nama. Perusahaan itu tumbuh pesat. Tapi setiap malam sepulang ke apartemen kecil itu, Meilin masih memandangnya dengan rendah. Kau tak punya ambisi. Kau cuma laki-laki lemah. Liang hanya menatap gelang di tangan istrinya. Gelang yang diam-diam ia belikan dengan uangnya sendiri. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang ia akui. Karena cinta kadang membuat pria paling kuat menjadi paling bodoh. 3 tahun berlalu. Bisnis keluarga Meilin melejit. Gedung besar, kantor serba mewah, mobil baru. Semua tampak megah. Tapi tidak satu pun dari mereka tahu siapa yang membuat itu semua terjadi. Dan di balik semua itu, Meilin mulai berubah. Ia pulang semakin larut. Make-up-nya lebih tebal. Ponselnya selalu ia sembunyikan. Liang mulai diam-diam mengikuti dari jauh. Ia bukan suami posesif, tapi hatinya terlalu sering merasakan sakit yang tidak ia pahami. Satu malam, ia melihat Meilin turun dari mobil pria lain di depan gedung apartemen. Liang berdiri di kejauhan, berusaha menahan napas agar tidak pecah. Meilin tertawa. Tawa yang sudah lama tidak pernah ia dengar lagi di rumah. Dan ketika pria itu mencium kening Meilin sebelum pergi, Liang memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia merasa cinta yang ia jaga mulai retak. Suatu malam, Meilin pulang dengan wajah dingin. Tanpa salam. Liang, katanya datar. Kita cerai. Liang mengangkat wajah, matanya berkaca-kaca. Ada apa? Apa aku melakukan salah? Tidak perlu alasan, jawab Meilin ketus. Aku sudah muak hidup susah denganmu. Aku ingin hidup dengan pria yang punya masa depan. Jadi, semua yang ia lakukan tidak berarti apa-apa? Kalau itu maumu,
Suara Liang bergetar. Aku tanda tangan. Ia menandatangani surat perceraian dengan tangan bergetar. Bukan karena ia takut kehilangan, tapi karena ia sadar. Cinta yang ia beri selama ini tidak pernah dilihat. Mei Lin pergi begitu saja malam itu, tanpa menoleh. Membiarkan Liang duduk sendirian di ruangan yang gelap, menatap cincin di jarinya, bertanya-tanya. Kenapa ia tidak pernah cukup? Keesokan harinya, Hong Kong gempar. Media menyiarkan berita besar. Liang Zhaowei kembali. Pewaris sah Zhao Corporation muncul setelah 3 tahun hilang. Kantor pusat dibanjiri wartawan. Semua investor berebut ingin bertemu. Bursa saham naik drastis. Dan sang pria yang selama ini diremehkan kini duduk kembali di kursi pemilik tertinggi. Ia mengenakan setelan hitam mahal, rambut disisir rapi, dan sorot matanya berubah tajam. Liang yang dulu lembut dan penuh diam, telah tiada. Sekarang yang berdiri adalah pewaris konglomerat yang pernah membuat banyak negara tunduk dengan kekuasaannya. Dan langkah pertama yang ia lakukan, menarik semua aset yang pernah ia berikan secara diam-diam kepada keluarga mantan istrinya. Bisnis mereka runtuh seketika. Investor pergi. Kontrak dibatalkan. Utang terkuak. Dan undangan pesta besar yang sudah disiapkan keluarga Mei Lin untuk merayakan kesuksesan mereka tidak bisa dibatalkan. Semua tamu sudah datang. Dan di sanalah Liang memutuskan untuk muncul. Balai pesta malam itu megah. Lampu kristal bersinar, musik lembut mengalun. Para tamu sibuk membicarakan kebangkrutan keluarga Mei Lin yang terjadi tiba-tiba. Ketika pintu besar terbuka, semua suara berhenti. Liang masuk dengan aura dingin dan harisma yang mengguncang ruangan. Semua tamu berdiri, sebagian menunduk hormat. Mei Lin, yang berdiri di panggung, terkejut sampai napasnya tersangkut. Wajahnya memucat. Liang berjalan pelan, langkahnya menggemakan wibawa. Semua mata tertuju padanya. Ia mengambil mikrofon. Suara musik berhenti. Semua dunia menahan napas. Perusahaan yang kalian banggakan ini, suaranya tenang namun tajam, berdiri karena pengorbanan seorang pria yang kalian hina. Mei Lin menunduk, tangannya gemetar. Pria itu, lanjutnya, memberikan modal tanpa nama. Memberikan strategi tanpa mengaku. Memberikan seluruh hidupnya demi wanita yang ia cintai, tapi justru diinjak oleh keluarganya. Tamu-tamu mulai berbisik. Sebagian menatap keluarga Mei Lin dengan tatapan tajam dan jijik. Liang memandangi mantan istrinya. Air mata wanita itu jatuh. Aku pergi bukan karena kalah. Aku pergi karena cinta yang kalian hancurkan. Tepat setelah itu, layar LED besar menampilkan semua dokumen legal. Transfer, kontrak, modal, semuanya menunjukkan satu nama. Liang Zhaowei. Aset ditarik. Kepemilikan dibatalkan. Perusahaan diambil kembali. Semua tamu terdiam. Semua wajah keluarga Mei Lin hancur di depan umum. Mei Lin jatuh berlutut sambil menangis. Liang, maafkan aku. Suaranya pecah. Tapi Liang hanya menatapnya dengan mata yang sudah mati untuknya. Aku tidak membalas dendam. Aku hanya mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Ia berbalik dengan elegan, meninggalkan panggung dan meninggalkan semua orang dalam keheningan menusuk. Liang keluar dari gedung pesta dengan langkah ringan. Hujan turun pelan seperti menyucikan langit. Ia menatap kota Hong Kong yang berkilau. Sekarang ia berdiri sebagai dirinya sendiri. Tanpa menyembunyikan apapun. Tanpa menunggu dicintai oleh orang yang salah. Ia pulang ke keluarganya. Mereka menyambutnya dengan pelukan hangat. Tempat yang dulu ia tinggalkan demi cinta, kini menjadi tempat ia mengobati luka. Dan di kejauhan, di gedung besar yang lampunya mulai padam, suara tangisan Mei Lin masih terdengar, membawa penyesalan yang tak akan pernah hilang. Liang tersenyum tipis pada malam itu. Bukan senyum kemenangan, melainkan senyum seorang pria yang akhirnya memilih diri sendiri.
Sahabat, dari kisah ini kita belajar satu hal yang paling berharga, bahwa kebaikan yang disembunyikan tetaplah kebaikan, meski tidak selalu dihargai oleh orang yang menerimanya. Liang memberikan seluruh hatinya, seluruh waktunya, bahkan seluruh kekuatannya. Namun cinta yang tidak dijaga akhirnya pecah di tengah pengkhianatan. Ketika seseorang merendahkanmu saat kamu paling mencintai, percayalah, hidup selalu menyediakan panggung untuk kebenaran berdiri tegak. Liang yang pergi dengan hati remuk, kembali dengan martabat yang tak bisa digoyahkan siapapun. Dan pada akhirnya, bukan balas dendam yang ia pilih, melainkan mengambil kembali harga dirinya. Sahabat, terima kasih sudah menemani cerita penuh air mata dan emosi ini sampai selesai. Terima kasih sudah setia berkunjung, mendengarkan, dan merasakan setiap alurnya. Dukungan dari sahabat membuat cerita-cerita seperti ini bisa terus hidup. Jangan lupa untuk dukung channel ini agar bisa terus berkembang dan menghadirkan kisah-kisah baru yang lebih dalam, lebih menyentuh, dan lebih menggugah perasaan. Sampai bertemu lagi di cerita berikutnya. Sahabat, semoga hari-harimu selalu diberkahi kebahagiaan, rezeki yang lancar, dan umur panjang penuh kebaikan.